anak-anak? Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan ya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Uci, silakan. Baik teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Sama-sama Bapa kami, berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik, selanjutnya kita absen dulu ya. Presisi, siapa yang pegang presisi tadi? Oh, saya tadi kedua, kakak saya. Adik-adik tolong dengar ya, perhatikan baik-baik. Di sini ya siapa yang bisa hadir? Satu orang. Oh baik, tapi hari ini panggil satu-satu sudah ya. Rosari, Fatima, Pangnasi, Pelayu, Peri, Kasih. Oh dia sakit. Romi, Nancy. Oh baik, sudah berarti yang tidak ada ini sudah ya. Dengan Kasih satu tadi, baik sudah. Sekarang kita lihat ke PPT dan melihat materi apa yang kita pelajari hari ini. Kalian bisa membaca ini? Kalau sudah nggak sempat bisa membaca. Baik. Ya, silakan Kak Koci. Baca Kak Koci, silakan. Makna sila pertama Pancasila. Baik sudah. Itu kita punya tema hari ini, yaitu makna sila pertama Pancasila. Siapa yang sudah tahu bunyi Pancasila di sini? Ya, Ibu tidak bisa tunjukkan satu kan kalian sudah tahu semua. Berarti sila pertama Pancasila, silakan. Kedua, tiga, keempat, dan yang terakhir. Dan sekarang kita akan belajar tentang makna sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita akan mengenal sila pertama Pancasila yang memiliki bunyi ketuhanan yang Maha Esa dan memiliki arti bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, setiap warga negara bebas memilih dan menjalankan agama atau kepercayaannya. Di sini maksudnya kita itu harus memilih atau mempunyai agama itu sesuai dengan kemauannya kita. Misalnya begini, ada juga agama yang diturunkan dari orang tua. Tapi kalau kamu sudah tua, atau sudah besar, kalian bisa memilih agama yang kalian percaya bahwa itu adalah sebuah keyakinan atau kepercayaan yang kalian pilih untuk hidup kalian ke depannya. Dan yang ketiga, kita hidup berdampingan secara damai meskipun berbeda agama dan keyakinan. Kalian sudah tahu kalau Indonesia itu disebut negara kepulauan, toh? Yang artinya bagaimana sudah itu negara kepulauan? Baik, oke, silakan. Artinya itu Indonesia terdiri dari 2000 pulau.
Baik, terima kasih. Berarti kalau sudah terdiri dari berbagai pulau, maka di Indonesia itu juga ada banyak adatnya, ada banyak sukunya, dan juga ada banyak agama. Jadi kita tidak bisa begini, iya kan bukan kamu punya suku tuh, jadi jangan saja. Tapi kita disatukan dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan kita hidup berdampingan secara damai meskipun berbeda keyakinan. Sila ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya itu, lambang apa Desa? Bintangnya warna apa? Emas dan kuning. Kalian lihat ini di depan. Itu gambar apa sih? Gambar? Warnanya apa? Bintang emas itu Dan letaknya itu kayu di bagian letaknya dia itu di tengah perisai yang ada di dada burung garuda. Teman-teman, adik-adik bisa lihat itu kan gambar burung garuda itu? Dia letaknya di bagian tengah Dan artinya itu melambangkan cahaya dari Tuhan yang menerangi hati manusia. Warna emasnya melambangkan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Adik-adik sudah tahu tuh? Apa artinya tadi? Siapa yang bisa ulangi? Bintang melambangkan cahaya dari Tuhan yang menerangi hati manusia. Kalau yang emasnya? Oke. Kita beri tepuk wewe kepada Uci, ya? Ikuti gue. Tepuk wewe. Terima kasih, Ci. Ibu akan menjelaskan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Artinya itu menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita dan seluruh alam semesta. Berarti yang menciptakan itu semua, itu laut, habis itu pohon, gunung, itu Tuhan yang menciptakan. Kenapa Tuhan seperti itu? Kenapa tidak paham? Karena dia, kenapa bukan Pak ini? Karena dia manusia ya. Tuhan juga menciptakan dia. Yang kedua, mengimani ajaran agama yang kita yakini. Selanjutnya, beribadah dengan tertib dan rutin. Selain percaya kepada Tuhan, makna sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu beribadah dengan tertib dan rutin. Maksudnya melaksanakan bagi sholat yang beragama Muslim, pergi ke gereja bagi kita yang umat Katolik. Di sini siapa yang beragama Muslim? Tidak ada. Berarti di sini hanya Katolik saja. Berarti kalau hari Minggu kita harus ke gereja, tidak boleh malas-malas. Di situ juga sembahyang di pura bagi umat Hindu dan sebagainya. Yang ketiga, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan. Artinya di sini tuh kita tidak bisa mengejek atau menghina agama orang lain. Kamu tidak bisa menghakimi teman-teman yang begini. Oh iya, Kak Islam, jangan saja teman dengan dia. Tidak boleh. Mengerti ya? Habis itu tidak boleh memaksakan orang lain mengikut kepercayaannya kita. Misalnya agama Katolik, terus dianya agama Islam. Ini ucik, masih dia ikut yang punya agama. Tidak boleh. Itu namanya itu memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Mengerti? Yang keempat, hidup rukun dalam keberagaman. Artinya walaupun berbeda agama, kita tetap bisa bekerja sama, bermain bersama, dan saling tolong menolong. Misalnya kita hidup dalam, kan di kamu pasti kamu punya tetangga ada yang begini agamanya lain, begitu pekerjaannya lain. Tetapi kita harus bisa hidup rukun bersama dan hidup bertetangga dan berdamai dengan mereka. Yang kelima,
bersikap toleran. Itu tadi, kamu sudah memiliki tetangga yang berbeda dengan kalian harus memiliki rasa toleransi. Semisalnya mereka kalau yang muslim itu mereka puasa, jadi kamu juga harus begini, minta tidak boleh begini, mereka kan puasa tuh, kami ganggu mereka makan depan mereka, tidak boleh. Yang terakhir mengucapkan selamat saat teman merayakan hari raya keagamaan, macam itu tadi. Setelah mereka melakukan puasa kan mereka ini tuh merayakan Idul Fitri sudah, kita harus ucapkan itu biar hanya begini kan, hanya ucap saja tidak begini, harus berkunjung, intinya mengucapkan. Sekarang ibu bisa minta kalian untuk mengerjakan tugas, bisa. Ini tugasnya individu tugas individunya, kalian sebutkan contoh-contoh makna sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tadi dalam kehidupan sehari-harinya kalian. Semisalnya tadi bersikap toleransi, habis itu apalagi yang lain tadi, saling menghargai perbedaan itu tadi, saling menghargai ya. Nanti setelah itu dikumpulkan. Minggu depan di materi yang selanjutnya kita akan membahas tugas yang kita kerjakan hari ini. Baik, saya kerjakan sudah. Sudah. Baik, terima kasih. Sebelum itu, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari materi pelajaran hari ini? Ya. Baik, kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Kelima sila dalam Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip moral, sosial, dan spiritual yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara Indonesia, terutama dalam sila pertama Pancasila. Baik, terima kasih Uci. Sekarang pembelajaran kita hari ini telah selesai dan Ibu minta teman satu lagi, bukan Uci, satu saja untuk pimpin kita dalam doa penutup dan habis itu kita pulang sudah. Ya, teman Hana. Oh, Hana juara satu kan? Siapa kalian punya guru kelas? Guru aja. Anardi. Teman-teman, marilah kita siapkan hati yang padas untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama salam Maria. Penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Silakan pulang.